Jadi bukannya kegiatan keparanormalan, beda. Jangan salah paham ya, saya memahami bahwa sebagian dari kita itu masih senang ya atau masih mempercayai itu memang silahkan. Tapi yang tidak positif kalau mencampur adukan, karena jadi bingung kan pengertian orang akan feng shui itu apa gitu. Jadi saya coba di buku ini saya meluruskan, saya menjelaskan gitu mengenai mitos dan fakta dalam feng shui. Nah, yang paling utama itu adalah kalau kita bilang saya percaya, saya tidak percaya feng shui. Nah, berarti itu udah salah. Kenapa salah? Karena feng shui bukan agama. Feng shui juga bukan mitos, bukannya mistik. Jadi kita nggak perlu percaya kan. Jadi mau percaya, mau nggak percaya, feng shui itu berjalan gitu. Jadi itu kira-kira. Ya. Kalau dari penulisan buku Feng Shui kelima ini sendiri Pak, apa yang inspirasi Pak? Inspirasi itu biasanya dari kejadian-kejadian yang saya tangani. Jadi klien saya itu adalah narasumber saya. Jadi inspirasi. Jadi ini hal-hal yang nyata yang saya tulis. Jadi bukannya istilahnya saya menulis mengenai teori, bukannya juga mengenai apa kata guru saya, apa kata sefu saya, bukan. Jadi ini benar-benar hal nyata yang saya setiap hari ketemu di lapangan, yang saya setiap hari memang deal langsung dengan berbagai kasus gitu. Jadi itu kira-kira. Jadi walaupun itu kita tidak mesti percaya Pak, pada konflik di lapangan itu ada. Kenyataannya kadang-kadang ada memang. Iya, jadi jangan saya aja orang yang praktisi feng shui, saya sedetik pun dalam hidup saya nggak pernah mempercayai feng shui. Tetapi saya mengaplikasikan ilmu feng shui. Nah itu yang perlu kita sama-sama camkan. Maksudnya kita perlu sadari. Jangan, kita nggak perlu percaya feng shui kok. Jadi kalau bapak atau ibu bilang, oh saya percaya feng shui, berarti bapak salah. Oh saya sendiri nggak percaya feng shui, masa, ya kan? Kalimat feng shui begitu familiar Pak, tapi itu sebenarnya asal usulnya itu, terus artinya itu sendiri apa sih Pak? Kalau secara harafiah atau secara translationnya itu, feng itu angin, shui itu air. Ya, jadi ini istilah yang dipakai untuk feng shui karena dulu salah satu literatur feng shui itu dia bilang, dituliskan dalam literatur tersebut bahwa energi terbawa oleh angin. Energi akan berhenti manakala dia berjumpa dengan air. Gitu. Jadi itulah dari situ dipakai istilah feng shui. Ya. Nah terus kemudian, tetapi ilmu feng shui ini sebenarnya asal usulnya itu adalah gabungan atau kompilasi dari berbagai disiplin ilmu yang diminta oleh kaisar. Kalau zaman dulu ribuan tahun atau ratusan tahun silam, kaisar itu kekuasaannya tergantung dari kemurahan alam. Jadi masyarakat di China waktu itu dia menganggap kalau pada masa pemerintahan kaisar tertentu terjadi bencana. Bencana ini bisa gagal panen, bisa banjir, bisa gempa bumi, longsor, angin puting beliung, maka kaisar dianggap sudah tidak direstui oleh langit. Jadi kaisarnya harus lengser. Kalau kaisarnya nggak mau lengser, dia akan dilengserkan dari pemberontakan apa. Jadi kaisar takut kan, waduh, kalau ada bencana selama saya berkuasa, maka repot nih. Jadi dia minta ahli perbintangan, ahli geologi, ahli biologi, ahli segala macam kumpulin. Jadi kalau boleh saya analogikan, istilahnya presiden meminta para menteri memberikan laporan. Dari laporan itu presiden akan memutuskan. Nah itulah ilmu feng shui sebenarnya. Jadi